Pesawat ATR 400 dikabarkan hilang kontak di sekitar wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu siang. Pesawat tujuan penerbangan rute Yogyakarta-Makassar tersebut seharusnya sudah tiba di Bandara Sultan Hasanuddin, namun hilang kontak pada pukul 13.17 WITA. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan jurnalis Transmedia Reinhard Soplantila di Makassar. Selamat sore, Reinhard. Reinhard, apakah sudah ada informasi keberadaan pesawat ATR 400 yang tadi pukul 13.17 dikabarkan hilang kontak? Reinhard, selamat sore. Apakah Anda bisa mendengar suara kami? Baik, kita beralih ke jurnalis Transmedia, Muhammad Bakri. Selamat sore, Bakri. Apakah Anda bisa mendengar suara saya? Ya. Oke. Terdengar baik. Baik, Bakri, bisa Anda informasikan kepada kami apakah sudah ada kepastian keberadaan dari pesawat ATR 400 yang sempat dikabarkan hilang kontak pukul 13.17 tadi? Oke, baik. Ayo. Saat ini saya masih berada di lokasi titik awal pencarian di lokasi terjadinya pesawat jatuh, tepatnya di lingkungan Panaikan, Kelurahan Leang-Leang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Dan sejak beberapa jam terakhir ini bisa disaksikan beberapa unit helikopter, baik itu dari Basarnas dan juga dari TNI AU. Saya lihat melintas di lokasi titik yang diduga merupakan lokasi terjatuhnya pesawat ATR 400 yang disebut terjatuh di wilayah ini. Dan saat ini ada sekitar ratusan dari tim Basarnas gabungan, ya, baik dari TNI Polri, Basarnas dan juga BPBD setempat itu sudah melakukan perjalanan dengan berjalan kaki ke lokasi yang dicurigai sebagai koordinat jatuhnya pesawat ATR tersebut. Dan sejauh ini yang kami pantau memang belum bisa dipastikan apakah koordinat yang disebut oleh Basarnas tersebut benar-benar lokasi jatuhnya pesawat ATR tersebut. Begitu, Ayu. Baik, Bakri, saya ingin konfirmasi karena informasi yang terakhir kami dapatkan, pesawat masih dalam kondisi hilang kontak. Apakah dari pihak Basarnas dan juga pihak kepolisian ini sudah mengkonfirmasi bahwa pesawat ini benar terjatuh? Ya, baik. Menurut yang disampaikan oleh Basarnas, saat ini memang dipastikan bahwa pesawat ini hilang kontak dan terjatuh di lokasi di area kaki Gunung Bulu Saraung. Akan tetapi koordinat pastinya itu masih dalam proses investigasi dan masih dilakukan pemantauan. Namun ada koordinat yang dicurigai oleh tim Basarnas merupakan koordinat jatuhnya pesawat ATR tersebut. Dan ada ratusan relawan Basarnas yang sudah melakukan perjalanan kaki ke lokasi tersebut. Begitu, Ayu. Oke, bisa Anda informasikan, tadi Anda mengatakan bahwa sedang melakukan perjalanan ke lokasi yang diduga tempat jatuhnya pesawat ATR 400. Lokasinya tepatnya ada di mana, Bakri? Baik, koordinat yang disebut oleh Basarnas ini memang masih berada di dalam kawasan Kelurahan Leang-Leang. Dan Kelurahan Leang-Leang ini memang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pangkep dan wilayahnya masuk sebagian dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Dan lokasi yang dicurigai titik terjatuhnya pesawat tersebut itu berada di kawasan Taman Nasional di bawah kaki Gunung Bulu Saraung. Begitu, Ayu. Oke, Bakri, terakhir
kami mendapatkan informasi bahwa penumpangnya terdiri dari 11 orang, 8 kru dan juga 3 penumpang. Bisa Anda informasikan apakah Anda mendapatkan data ini penumpangnya siapa dan sedang melakukan perjalanan apa ke sana, ke Makassar? Ya baik Ayu, sejauh ini di lokasi belum ada pihak yang bisa mengkonfirmasi pasti apakah memang yang disebutkan dalam laporan awal itu ada 8 kru dan 3 orang penumpang. Baik. Karena sejauh ini pihak Airnav belum memberikan keterangan pasti terkait detail seperti apa pesawat itu. Dan saat ini memang kalau di lokasi titik pencarian, semua tim lebih fokus untuk melakukan pencarian dan memastikan titik yang dicurigai oleh Basarnas itu benar-benar lokasi terjatuhnya pesawat ATR tersebut. Oke. Begitu Ayu. Baik, terima kasih atas informasinya. Kami akan kembali mengupdate situasi terkini di titik awal koordinat pencarian. Jurnalis Transmedia Muhammad Bakri, selamat sore. Dan untuk informasi selanjutnya terkait dengan hilang kontak pesawat ATR 400, kita bergabung dengan jurnalis Transmedia Reinhard Soplantila di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat sore Reinhard, apakah bisa mendengar suara saya dari studio? Ya, selamat sore Ayu. Ini sementara berada di Basarnas Makassar ini, Oke. di bandara. Baik, Reinhard, bisa Anda informasikan apa saja informasi yang telah dirilis secara resmi oleh Basarnas terkait hilang kontaknya pesawat ATR 400 di Kabupaten Maros? Oh iya, untuk sementara tadi berdasarkan informasi dari Kasih Ops Basarnas Makassar, memang benar ada informasi terkait hilangnya pesawat tersebut. Nah, sekarang sementara ada 3 sortir dari pihak Basarnas Makassar yang telah menuju ke lokasi, kurang lebih sebanyak 25 orang untuk menyisir sekitar lokasi di Leang-Leang, Kabupaten Maros, Ayu. Baik Reinhard, kami ingin kembali mengkonfirmasi status dari pesawat ATR 400 ini, apakah masih dalam status hilang kontak atau Basarnas sudah menetapkan bahwa memang pesawat ini jatuh? Untuk informasi terakhir yang saya tadi konfirmasi, informasinya masih terkait dengan hilang kontak. Namun sampai sekarang belum bisa dipastikan terkait dengan status dari pesawat tersebut jatuh atau masih hilang kontak. Oke, Reinhard, seperti apa proses pencarian yang saat ini dilakukan oleh tim Basarnas di sana? Apakah sudah ada titik-titik yang memang dicurigai indikasinya pesawat tersebut hilang? Untuk sementara di sini lokasi saya di Basarnas Makassar, di Bandara Sultan Hasanuddin ini, memang sudah terlihat beberapa dari pihak TNI dan beberapa pihak terkait ini sudah mendatangi lokasi. Dan informasi yang saya dapatkan memang tadi ada juga dari AU yang membantu untuk pencarian ini. Informasinya tadi masih sekitar Leang-Leang Maros. Oke, Reinhard, bisa Anda informasikan kepada kami untuk di daerah Leang-Leang itu lanskapnya seperti apa? Apakah itu hutan atau perbukitan atau seperti apa di sana kondisinya? Yang setahu saya itu memang di situ di daerah Leang-Leang itu memang daerah-daerah seperti hutan-hutan dengan pegunungan ya, begitu kurang lebih informasi yang didapatkan Ayu. Baik, Reinhard, terakhir kami mendapatkan informasi ada 11 orang di pesawat ATR 400, 8 kru dan juga 3 orang penumpang. Apakah dari Basarnas sudah merilis informasi data-data siapa saja yang berada di dalam pesawat tersebut dan kebutuhan apa melakukan penerbangan dari Yogyakarta menuju Makassar? Untuk informasi tersebut ini belum saya dapatkannya karena masih menunggu juga dari pihak Basarnas untuk menyampaikan terkait rilis resminya. Ayo. Oke, Reinhard, kami mendapatkan informasi pula bahwa pesawat ATR 400 hilang kontak pukul 13.17 WITA. Bisa Anda gambarkan seperti apa kondisi cuaca pada jam tersebut di sekitar Makassar atau mungkin kalau mendekat ke titik koordinat yang diduga jatuhnya pesawat ATR 400?
kalau untuk kondisi di Makassar dengan Maros ini kan agak berbeda ya, Ayu. Kalau untuk di Makassar pada pukul tersebut tadi masih terlihat cerah. Kalau sekarang posisinya ini di daerah Bandara Sultan Hasanuddin Makassar ini cerah di lokasi ini. Tapi saya juga belum mendapatkan informasi terkait dengan pada saat jam 1 tadi itu pada saat terjadinya hilang kontak. Baik, terakhir Reinhard, dari Basarnas sendiri proses pencarian yang akan dilakukan apakah ada strategi khusus? Karena tadi Anda juga mengatakan bahwa titik koordinat yang diperkirakan pesawat ATR 400 hilang kontak ini terdiri dari bukit dan juga hutan. Lanskapnya pasti akan menantang. Ada strategi khusus tidak yang akan dilakukan oleh Basarnas? Nah, informasi ini yang juga masih mau dicari untuk terkait strateginya, karena kebetulan juga untuk sekarang baru saja tiba dan memang di lokasi ini anggota dan petugas masih siap-siap melihat ini di Basarnas Makassar. Baik, kita akan terus mengupdate informasi terkini terkait pesawat ATR 400 yang hilang kontak. Terima kasih atas informasinya Reinhard Soplantila langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat sore.